Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mau silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, ini periksa kehadiran dulu ya. Siti Maulida, Hadir Ibu. Silva Aulia, Hadir Ibu. Nuria, Hadir Bu. Tasmita Dina Siti, Hadir Bu. Karina Larasati, Sakit Bu. Ningsih Aulia. Iya. Semoga yang sakit segera sembuh ya. Dan kalian yang di sini jaga kesehatan. Kalau misalnya merasa sakit, segera periksa ke dokter dan istirahat yang cukup. Baik. Oke, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, ini mau menampilkan satu video nih. Kita simak ya. Ini videonya, kita simak baik-baik ya.
Baik, videonya sudah selesai ya. Sebelum kita membahas materi, kita perlu tahu dulu nih apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat menentukan, mengidentifikasi, membandingkan, menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen, dan mampu memainkan unsur-unsur intrinsik dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas materi pidato persuasif. Hari ini kita beralih ke materi teks cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Sebelum kita membahas materi, Ibu mau kasih pretest dulu nih supaya Ibu tahu kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran. Silakan diisi sesuai kemampuan kalian ya. Waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan meja ini. Terima kasih ya. Udah dulu kan? Kita mau ice breaking dulu nih supaya lebih fresh gitu. Jadi cuman ini tangannya, tadinya gini. Iya. Ayo, ayo. Ya, duduk di sini. Ayo, ayo. Duduk di tempat lagi guys. Oke, udah cukup ya. Silakan ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan secara singkat tentang materi cerpen. Tolong disimak baik-baik ya. Baik. Karena nanti akan ada tugas nih buat kalian. Sebelumnya ada yang tahu cerpen itu apa? Tidak. Cerpen itu cerita pendek Bu. Oh, iya. Ya, betul. Nah, kita bahas lebih lanjut nih. Pengertian cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen. Cerita pendek menurut KBBI adalah kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kisah tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerita pendek atau cerpen sering diungkapkan sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk, jadi gak butuh waktu lama gitu. Nah, cerpen umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya terbatas, dan katanya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya ciri-ciri cerpen. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja, jadi tidak terlalu banyak masalahnya gitu. Yang kelima, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Yang keenam, alurnya tunggal dan lurus. Lalu yang ketujuh, tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Selanjutnya unsur intrinsik cerpen. Siapa nih yang tahu unsur intrinsik cerpen? Saya Bu. Oke, silakan nomor. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amat Bu. Oke, coba kita cek nih, bener
sebab akibat. Pada umumnya, alur dalam cerpen diawali dengan orientasi, kemudian komunikasi, lalu klimaks, dan yang terakhir penyelesaian atau resolusi. Nah, jenis alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, posisi pengarang ini bisa jadi orang pertama, bisa jadi juga orang ketiga. Yang keenam, gaya bahasa. Setiap cerpen mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik, jadi cerpennya itu lebih menarik gitu. Yang terakhir nih, ketujuh, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Ini ada contoh cerpen berjudul Ketika Laut Marah karya Widya Suwana. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Yang lain simak ya. Cerita pendek Ketika Laut Marah karya Widya Suwana. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tidak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun. Gemuruh bergelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang punya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, hanya tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Tadi pagi, Ibu Yus memberi laporan, "Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tidak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut." Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam kuku melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Dan jauh di sana segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kemudian dia masuk ke rumah dan berkata-menatap. Ibu pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin, ajak anak-anak tetangga makan. Urusan besok jangan dirisaukan. Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak dan Bu Yus lalu mengucapkan terima kasih. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya yang besar hitam memandang penuh harap. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi. Besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan yang berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa gemersik riang. Segumpal awan
lainnya disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Payus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tidak ada lagi pesta di rumah Payus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya Payus mengajarkan doa syukur. Beri tepuk tangan. Anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu ada 4 orang ya. Ibu tulis dulu ya. Mohon tunggu. Baik, ibu. Oke, kelompoknya sudah terbentuk ya. Untuk kelompok 1 ada Siti Maulada, Nuria, Sasmita Dina Siti, dan Syifa Aulia. Silakan duduk bersama kelompoknya. Oke, sudah kumpul bersama kelompoknya ya. Sudah. Ya, ibu akan membagikan lembar kerja. Ini silakan diselesaikan bersama kelompoknya. Silakan diskusi. Baik. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, sudah ya. Sekarang bisa mulai presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi. Dari kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Saya Bu, Ya, baik. dari saya tanggapannya menurut saya kelompok 1 masih kurang jelas dalam menyampaikan latar suasananya Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi?